5 harian ini bahu kanan saya terasa nyeri dan pegal. Gerak sedikit sakit, tapi saya tidak tahu pasti penyebabnya. Apakah ada gejala dari penyakit serius? Halo sahabat sehat, berjumpa lagi dengan Mimo. Di video kali ini, Mimo akan bacakan salah satu pertanyaan dari sahabat sehat. Nah, sebelum Mimo melanjutkan ke pertanyaan, bagi sahabat sehat yang baru datang di channel Mo Sehat, selamat datang ya. Channel ini berisikan tentang Q&A dan informasi seputar kesehatan. Jangan lupa klik tombol subscribe dan nyalakan juga lonceng notifikasinya agar sahabat sehat mendapat update terbaru dari channel ini. Baik, langsung Mimo bacakan aja ya pertanyaannya. 5 harian ini bahu kanan saya terasa nyeri dan pegal. Gerak sedikit sakit, tapi saya tidak tahu pasti penyebabnya. Apakah ada gejala dari penyakit serius? Baik, sebelumnya Mimo mau ucapin terima kasih ya untuk pertanyaannya. Nah, jadi bahu merupakan salah satu bagian tubuh yang paling sering digunakan dalam melakukan aktivitas sehari-hari. Mulai dari membawa ransel ke tempat kerja hingga mencuci baju, bahu memiliki peran krusial untuk menuntaskan berbagai macam aktivitas. Lantas, apa jadinya jika bahu sakit? Tentunya kegiatan sehari-hari akan terkendala. Nah, bahu terdiri dari 3 tulang, yaitu tulang lengan atas, belikat, dan selangka. Struktur tersebut memungkinkan terjadinya berbagai gerakan pada lengan atas, mulai dari menggaruk punggung hingga mengangkat gayung. Nah, kemampuan mobilitas pada bahu akan terganggu apabila muncul masalah seperti cedera atau gangguan pada jaringan lunak atau struktur tulang di area bahu. Jika hal tersebut terjadi, maka bahu akan terasa sakit ketika melakukan gerakan tertentu. Apabila terjadi berkepanjangan, maka dibutuhkan diagnosis dan penanganan medis yang tepat dan cepat untuk mengembalikan mobilitasnya. Nyeri pada bahu umumnya disebabkan karena adanya gangguan pada sendi, tulang maupun tendon. Nah, ada beberapa penyebab lainnya bahu terasa nyeri, yaitu untuk yang pertama bursitis. Bursitis bisa terjadi karena adanya peradangan pada jaringan yang bernama bursae. Jaringan ini berbentuk kantong kecil yang berisi cairan pelumas. Lokasinya ada di setiap persendian bahu dan berfungsi untuk menjadi bantalan dan pelumas antara tulang dan tendon. Dengan begitu, pergesekan antara tulang, tendon, dan otot saat bergerak pun akan berkurang. Perlu diketahui terlalu banyak menggerakkan bahu atau melakukan gerakan yang sama secara berulang-ulang bisa menyebabkan terjadinya peradangan. Kondisi inilah yang dapat menyebabkan bahu terasa sakit. Yang kedua, tendon robek. Nah, nyeri pada bahu juga bisa terjadi karena tendon robek. Tendon yaitu jaringan ikat berserat yang menghubungkan tulang dan otot. Robeknya tendon bisa disebabkan oleh cedera akut atau perubahan degeneratif pada bahu akibat pertambahan usia. Yang ketiga, artritis. Kondisi lain yang dapat memicu rasa sakit pada bahu adalah radang sendi atau artritis. Terdapat banyak jenis radang sendi, namun yang paling umum terjadi di bahu adalah osteoartritis. Nah, adapun gejala bahu sakit yang bisa dirasakan di sini adalah bahu terasa kaku, bengkak, hingga nyeri yang biasanya mulai terjadi pada usia paruh baya. Biasanya, radang sendi ini terjadi akibat cedera saat berolahraga atau pekerjaan yang menggunakan bahu secara berlebihan. Perkembangan osteoartritis lambat dan nyeri biasanya memburuk seiring waktu. Lalu yang keempat, fraktur atau patah tulang. Fraktur atau patah tulang di bahu umumnya melibatkan tulang selangka, tulang lengan atas, dan tulang belikat. Pada pasien berusia lanjut, patah tulang bahu seringkali terjadi akibat terjatuh pada posisi berdiri. Adapun pada pasien muda, fraktur di bahu umumnya disebabkan oleh cedera dari aktivitas energetik seperti cedera olahraga arung jeram atau kecelakaan saat berkendara. Dan yang kelima, dislokasi bahu. Dislokasi bahu merupakan penyebab nyeri bahu yang cukup sering ditemukan. Hal ini terjadi akibat cedera mendadak atau penggunaan bahu yang berlebihan.
Akibatnya, bonggol tulang lengan bagian atas atau humerus terlepas dari sendi bahu. Jika rasa sakit tak kunjung hilang dan tidak segera dilakukan pengobatan, kondisi tersebut pun berisiko menyebabkan ketidakstabilan bahu dan kerusakan pada struktur di sekitar sendi bahu yang dislokasi. Nyeri pada bahu sebelah kiri atau kanan perlu diatasi dengan segera untuk mencegah terjadinya komplikasi. Sebagai upaya untuk menghilangkan atau meringankan rasa sakit di bahu yang berkepanjangan. Langkah penyembuhan yang dapat sahabat sehat lakukan yaitu dimulai dengan melakukan aktivitas sehari-hari sesuai dengan kondisi badan. Jika memungkinkan, ubah jadwal kegiatan sehari-hari dan kurangi aktivitas yang melibatkan gerakan bahu secara berlebihan. Agar proses penyembuhan bisa optimal, lakukan pula terapi fisik untuk meningkatkan kekuatan dan fleksibilitas otot bahu. Semoga bisa menjawab pertanyaan sahabat sehat ya. Nah, buat sahabat sehat yang memiliki pertanyaan seputar kesehatan atau mau Mimo bahas apa lagi nih, bisa tulis di kolom komentar ya. Sekian dari Mimo, jika menurut sahabat sehat video ini bermanfaat, jangan lupa like, komen, share, dan subscribe channel ini ya. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Mau sehat solusi, hidup sehat.